Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sahabat sekalian. Per- Pertegangan antara kuasa hukum dari Agus juga kuasa hukum dari Nopi ini begitu sampai sekarang masih panas ya. Dan ada ucapan dari salah satu pengacara atau pendampingan hukum dari Agus, yaitu Bapak Erdelo, yang mengatakan bahwa jika Nopi tidak bisa dipenjarakan, maka saya siap gantung sepatu sebagai advokat dan akan membayar 5 miliar. Bagaimana kenyataannya? Prakteknya bagaimana ini? Apakah Nopi nanti akan ditahan? Apakah laporannya akan terus berlanjut? Ataukah laporannya akan dicabut? Ini masih kita menunggu informasi selanjutnya, karena katanya sudah dilaporkan. Karena kalau sudah dilaporkan, urusan sudah dengan pihak kepolisian kalau begitu. Ya, kita tunggu saja nanti seperti apa kelanjutannya. Apakah dari pelaporan ini akan Nopi nantinya akan dipenjarakan? Nah, apakah akan jadi tersangka saudari Nopi? Itu permasalahannya. Tetapi ini adalah yang perkembangan selanjutnya adalah memang ini perkembangan daripada apa yang disampaikan oleh kuasa hukum. Walaupun sebenarnya ini sudah keluar dari jalur ya. Di mana permasalahan utamanya adalah kan masalah donasi ya. Ini permasalahan pertamanya adalah masalah donasi. Tetapi sedikit melebar ke masalah yang lain, karena memang katanya diinformasikan bahwa ada yang yang mencoba untuk membicarakan masalah Agus yang suka joget-joget kemudian dan lain sebagainya. Akhirnya ya melebar ke mengatakan bahwa Nopi adalah pernah berhubungan masalah dengan roda 4, kemudian masalah narkoba dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya apakah memang benar apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Bapak Erdelo, bahwa yang pertama ributnya ada dengan John LBF ya di sana. Tetapi coba kita dengar ada pernyataan klarifikasi dari Bapak Erdelo. Perihal hal tersebut, pembelajaran juga buat warga masyarakat termasuk saya pribadi ya. Jadi harus bisa membedakan mana judgment, mana statement, dan mana question. Nah, itu kan sering dibahas. Kalau konjungsi kata pertanyaan ya pertanyaan, nggak bisa dirubah. Itu yang pertama ya. Terus yang selanjutnya, saya juga kemarin meminta maaf kepada Mbak Nopi secara pribadi, tapi kalau memang secara Bapak Erlo sudah meminta maaf secara pribadi, berarti kalau begitu sudah minta maaf dong. Sudah berarti minta maafnya dari yang mananya nih? Apakah pernyataan yang mana, yang mengatakan masalah yang roda 4, ataukah masalah yang narkoba, ataukah yang mana? Coba kita lanjutkan ya. Tim pembela Agus ternyata terbukti pelaporan itu kita laporkan kepada pihak yang berwajib terkait pasal 369. Nah, yang saya mau tegaskan di sini adalah ketika seseorang melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan yang berdampak orang itu tersinggung, nggak ada salahnya kok. Kita meminta maaf, nggak ada salahnya. Itu pun menjadi ya, memang tidak ada salahnya untuk meminta maaf. Ini termasuk kebesaran jiwa ya, dengan mau meminta maaf ya. Tentu atas meminta maaf atas suatu kesalahan kalau begitu kan. Pertimbangan hukum, pertimbangan etika sosial di kemudian hari. Kalau salah ya minta maaf. Saya minta maaf kalau memang tersinggung ya. Nah, tapi harus bisa membedakan di saat pemikiran yang lagi kacau, kehilangan nalar baik, ketika lihat klien kita yang makin terfurukan gitu, tentunya juga harus berimbang. Saya mungkin bertanya ya kepada audien, di sini kan ada juga masyarakat, ada juga netizen yang ini, ada juga media. Saya bertanya, perlu nggak kalau NP itu saya bongkar, kalau dia juga yang saya patut duga dia adalah orang yang bermain R3 dalam bentuk klasifikasi kejahatan, patut diduga. Nah, itu tuh bukan perasa menjasman.
ya. Kalau saya bahasanya, NP itu adalah pemain R4 roda kendaraan gitu kan. Nah, kalau kemarin kan saya bertanya, perlu nggak dibongkar di sini? Kalau Jadi memang ininya prasaja ada bertanya, jadi bukan judgement ya. Bertanya perlu nggak dibongkar masalah itu? Berarti sebuah pertanyaan gitu ya, sebuah pertanyaan. Jadi bukan judgement. Kalau misalkan judgement kan bahwa dia adalah tukang peminum, dia tukang mabok, dia adalah maling mobil misalnya. Nah, itu memang judgement. Tapi ini bentuknya ada prase pertanyaan. Mari kita lanjutkan ya. itu adalah pemain narkoba. Kan pertanyaan gitu, itu kan ada bukti yang bisa menguatkan saya untuk menyampaikan itu. Loh bang, kenapa abang perlu menyampaikan hal tersebut? Karena klien saya juga sekarang digiring ke masa lalunya. Agus yang berjoget-joget, Agus yang katanya dipitnah-pitnah seperti ini segala macam. Harus berimbang dong, ya. Kalau Agus rekam jejaknya tidak baik, dia adalah orang sakit, jangan sekali-kali menghina orang sakit. Jangan malah terus mengancam-mengancam. Makanya kan ini saya kasih tahu sama kawan-kawan, perlu nggak saya bongkar? Jadi apapun yang dituduhkan itu kan berlaku asas siapa yang menuduh dia. Jadi memang konteksnya adalah sebuah pertanyaan dari Bapak RD Lau, apakah perlu dibongkar? Apakah perlu? Jadi Abdi menanyakan kepada netizen atau pemeriksa yang ada di sana, apakah perlu dibongkar karena sehubungan dengan adanya fitnahan terhadap omongan-omongan terhadap Agus ya, kemudian masalah tadi ya joget-joget dan pintahan-pintahan yang lain. Tapi memang ya ini adalah muncul pada saat adanya konflik di mana sempat konflik, yaitu masalah dari mulai donasi itu awal dari situ sehingga akibatnya asumsi daripada masyarakat adalah ini jadi merembet kemana-mana seolah-olah seperti begitu ya. Tapi dengan adanya permintaan maaf dari Bapak RD Lau, saya kira ya ini sudah berjiwa besar. Berminta maaf berarti kan atas suatu kesalahan. Bila mana misalkan pernyataannya menyinggung atau pertanyaan yang disampaikannya adalah menyinggung daripada perasaan daripada Nopi, dan katanya sudah minta maaf secara pribadi. Nah, tentu nanti kita akan lihat adalah bagaimana komentar daripada Ibu Nopi atau Teh Nopi seputar permintaan maaf daripada RD Lau seperti itu. Nah, tapi masalah yang bahwa kalau Ibu Nopi tidak dipenjarakan maka saya siap gantung itu. Nah, ini masih panas itu ya, karena kaitannya adalah masalah masalah pasal 369 yang di sana ada di masalah kasusnya adalah kasus nama baik ya, pencemaran nama baik seperti itu. Dan tentunya akan kita tunggu nanti bagaimana respon daripada Teh Nopi seputar minta maafnya RD Lau. Apakah permintaan maaf RD Lau ini adalah suatu kekalahan dari RD Lau ya, atau RD Lau kalah, atau sebaliknya bahwa ini kebesaran RD Lau? Ini sebuah pertanyaan juga ya. Kita tunggu selanjutnya seperti apa.